Sa tingin ni Gunung meletus, gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Boru saat ini. Narik ke bolongnya. Terus. Meledak. Boru. Hujan batu. Terus. Tonjo, oi, lihat rumah dulu. Oi, api masih menyala. Kami lari terpontang-panting, ada yang baku tindis karena kondisi jalan tidak bisa baku lihat badan. Akhirnya saling baku tabrak, lalu saya ini berada di Buruk Lobong. Atas. Oh ini ada seng ini Vilo. Ini, itu bocor. Bangunan ini rubuh nih. Di seminari. Masih asap ini? Asap. Asap. Kita lanjut. Kita diamankan. Aduh. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainis Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Ainis Sore hari ini dengan informasi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi. Saat ini gunung meletus, gunung meletus. Boru gunung meletus. Orang semua lari. Boru. Woi, bab seji rumah hancur. Habis Santi, aduh Santi kesian nih. Terbakar semua. Aduh. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang terjadi Minggu dini hari tadi meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi warga. Akibat letusan ini bangunan-bangunan hancur, bahkan ada rumah yang terbakar dan 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Dengan korban terbanyak merupakan warga desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang yang berjarak sekitar 5 km dari pusat erupsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT mengatakan, korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di ketiga kecamatan dievakuasi ke tempat pengungsian. Sebelumnya, jumlah korban 9 orang. Namun, saat dilakukan pencarian, bertambah 1 orang lagi hingga korban jiwa mencapai 10 orang. Korban terkait dengan Lewotobi laki ini berjumlah sampai detik ini sudah menjadi 10 orang. Dari pagi tadi jam 7 lewat itu menginformasikan 9, dewasanya 8 dan anaknya 1. Tetapi ditambah 1 ini kan belum tahu apa dewasa atau anak, tetapi jumlah korban jiwa itu sudah 10. Kemudian mereka sedang dievakuasi di Kecamatan Wulanggitang dengan sekolah. Proses evakuasi belum sepenuhnya selesai di beberapa titik. Petugas masih melakukan pencarian warga yang diduga tertimbun material vulkanik. Saat ini, aktivitas gunung masih mengeluarkan larva panas. Warga masih waspada. Dari Kupang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Kausuni, Jody Nura, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai kejadian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mencapai 10 orang.
9 telah dievakuasi, sementara 1 korban lainnya masih terjebak di reruntuhan bangunan. BNPB mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius 7 km dari kaki gunung. Sementara status tanggap darurat dilakukan selama 58 hari sejak 4 November hingga 31 Desember 2024. Temukan. Dan per pukul 10:20 waktu Indonesia Barat itu dikonfirmasi bahwa korban jiwa meninggal akibat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki yang dimulai sejak tadi malam itu berjumlah 10 jiwa. Kami ulangi, korban jiwa meninggal dunia itu sejumlah 10 jiwa. Dan kami menghimbau kepada warga jangan kembali dulu untuk sementara waktu ke lokasi dalam radius 7 km. Kita masih menerima laporan visual, banyak saudara-saudara kita warga di kawasan terdampak yang kembali mengecek rumah, mencari anggota keluarga dan seterusnya. Ini kami himbau untuk sementara waktu, berdasarkan jarak aman yang ditetapkan oleh PVMBG yakni 7 km, BNPB menghimbau tidak ada aktivitas apapun kecuali pencarian korban yang dilakukan oleh personil terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka dugaan maklar kasus Zarov Richard hari ini diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung. Zarov sebelumnya menjadi perantara dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Ex-pejabat Mahkamah Agung sekaligus tersangka dugaan maklar kasus Zarov Richard tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Zarov menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dalam perkara dugaan pemufakatan jahat kasus suap vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Zarov Richard ditangkap di Bali karena telah menjadi perantara antara kuasa hukum terdakwa Ronald Tanur dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan vonis bebas. Kejaksaan Agung menyita uang tunai dari rumah Zarov Richard senilai lebih dari 920 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarov mengaku menerima uang tersebut dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung. Perbuatan sebagai maklar kasus diakui Zarov telah dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan kasus kematian Dante, anak dari artis Tamaratia Asmara, dengan terdakwa Yuda Arfandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Dalam sidang putusan ini, majelis hakim mengungkapkan terdakwa Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Majelis hakim memutuskan untuk memvonis terdakwa Yuda Arfandi dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Sementara ibu kandung Dante, Tamaratia Asmara, mengatakan vonis apapun yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante kembali ke pangkuannya. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ya, dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung.
gitu. Kayak kita mau diskusi. Tapi harapan dari keluarga sendiri ini gimana? Harapannya keadilan untuk Dante tetap ada, karena aku yakin majelis hakim itu pasti mempunyai keadilan untuk kita semua, karena aku sangat berprinsip kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia gitu loh. Jadi harusnya mereka tahu mana yang benar mana yang enggak, dan aku masih positive thinking pasti mereka pasti. Pemirsa, kita kembali ke informasi erupsi Gunung Ilele Wotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu malam. Hujan material berupa larva panas, batu dan kerikil menghantam permukiman. Akibatnya 10 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara puluhan warga terluka akibat terkena serpihan batu dan kerikil yang menembus atap-atap rumah. Tim SAR berupaya memberikan pertolongan pertama kepada para korban serta mengevakuasi mereka ke puskesmas terdekat. Sementara ribuan warga kini mengungsi mencari tempat aman yang berada di luar jangkauan lontaran material vulkanik. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kami telah terhubung dengan rekan Joni Nura di sana. Selamat sore, Joni. Seperti apa situasi terkini pasca erupsi? Selamat sore, Frailia. Pasca erupsi yang terjadi semalam, hingga saat ini kondisi di Kecamatan Ulanggitan sendiri sepi karena banyak warga sudah mengungsi ke Kecamatan Titihena. Valeria. Sekarang berapa jumlah korban? Baik, Valeria, dapat saya laporkan bahwa jumlah korban yang meninggal sudah 10 orang. Sampai saat ini Basarnas dan tim gabungan pun masih terus melakukan proses pencarian dan mengevakuasi warga yang mau mengungsi ke Kecamatan Titihena sendiri, Valeria. Baik, dari 10 korban jiwa, informasi terakhir 1 korban masih terjebak di reruntuhan. Joni, apakah sudah bisa dievakuasi? Baik, 1 korban yang dilaporkan terjebak dalam reruntuhan sudah dievakuasi oleh tim gabungan baik di SAR maupun TNI Polri yang berada di Kecamatan Ulanggitan sendiri. Bagaimana dengan korban luka-luka, Joni? Apakah ada jumlah pasti korban luka-luka di sana? Baik, korban luka yang kami dapat informasi berjumlah 40 orang, di mana terdapat di Puskesmas Puru dan di Puskesmas ada di Rumah Sakit Umum Flores Timur. Baik, selain korban luka-luka, Joni, berapa jumlah korban yang mengungsi di sana? Dari data yang kami dapatkan, sekitar 10.000 warga yang terdiri dari 2 kecamatan yang mengungsi ke Kecamatan Titihena yang menjadi titik posko pengungsian sendiri bagi korban erupsi Gunung Lewotobi sendiri. Baik, berapa jumlah posko pengungsian yang telah dibangun di sana, Joni? Sementara yang kami pantau ada 3 posko pengungsian yang sudah dibangunkan oleh pihak Pemda Plotim sendiri. Baik, saat ini status Gunung Lewotobi seperti apa, Joni? Apakah masih ada potensi erupsi susulan? Baik, status Gunung Lewotobi laki-laki sendiri per siang tadi sudah dinaikkan statusnya menjadi awas level 4. Sampai saat ini data yang kami dapat terjadi erupsi, cuma ketinggian kolom abunya hanya mencapai 200 sampai 300 meter dari mulut kawah Gunung Lewotobi sendiri. Baik, kemudian himbauan dari pemerintah untuk para warga yang berada di dekat lereng gunung seperti apa, Joni? Baik, himbauan dari pemerintah Pemda Plotim sendiri sudah meminta agar warga segera meninggalkan lokasi atau yang mereka yang tinggal di bawah kaki gunung. Memilih untuk mengungsi karena takut akan terjadi lagi erupsi-erupsi yang lebih besar. Karena sekarang status Gunung Lewotobi sendiri sudah masuk pada level 4 atau awas. Baik, untuk bantuan sendiri apakah sudah diturunkan untuk para warga terdampak di sana? Sampai saat ini bantuan dari pemerintah berupa makanan dan dapur umum sudah disiapkan oleh Pemda Plotim sendiri. Dan bantuan dari pihak lain saat ini belum tiba di lokasi. Baik, Joni, pasca erupsi bisa diceritakan ataupun digambarkan seperti apa kerusakan
di sana dari infrastruktur dan juga jalanan? Baik, Valeri, dapat saya laporkan bahwa tadi kami sudah di lokasi di mana ada puluhan rumah yang runtuh atau jatuh atapnya bocor dan satu buah sekolah yang terbakar dan sekolahnya juga runtuh dan salah satu biara susteran yang di mana material batu yang dilontarkan dari kawah mulut itu mengenai atap rumah dan dinding tembok dan roboh. Baik, Joni, terima kasih atas informasinya. Tetap waspada dan hati-hati dalam bertugas. Sehat selalu. Selamat sore, Joni Nura. Terima kasih Anda masih di Aini Sore. Pemirsa, pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah per bulannya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Terkait apa, Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan menyebut, dalam memberantas judi online juga butuh pendidikan kepada masyarakat luas terkait bahaya judi online. Selain itu, akses pembayaran juga harus diputus. Budi Gunawan juga menegaskan siap menindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi pelaku dan aktor judi online. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online. Karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan.
Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya bekerja maksimal memberantas judi online. Meski ia masih enggan mengungkap lebih lanjut terkait proses penyidikan kasus judi online. Ia memastikan jika aktor judi online berada di luar negeri, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menangkap pelaku. Saat ini tim terus bekerja. Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal. Termasuk bandar-bandarnya akan diciduk Pak Kapolri. Kita akan urai satu persatu. Kalau memang ada di dalam kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerjasama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir, dan termasuk menyita aset-aset yang dikembalikan kepada negara. Dan yang paling utama, jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinggir. Pemirsa, meski sempat mengklarifikasi tidak terkait judi online, konten kreator Gunawan Satbor asal Sukabumi, Jawa Barat tetap ditangkap polisi. Dalam kontennya, Gunawan diduga mempromosikan judi online, sementara kampung yang digunakan Gunawan untuk tampil di media sosial saat ini sepi. Mari kita joget, Bapak. Melalui akun media sosialnya, Gunawan alias Gunawan Satbor bersama timnya yang merupakan warga kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan joget bersama-sama saat siaran langsung. Joget seperti ini dilakukan Gunawan Satbor bersama warga lainnya, memperoleh gift alias saweran secara online. Semakin banyak saweran yang diperoleh, maka Gunawan Satbor dan timnya semakin bersemangat berjoget dan semakin lama menggelar live. Namun konten kreator Gunawan Satbor kini berhadapan dengan hukum karena diduga mempromosikan judi online. Gunawan Satbor ditangkap polisi. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian. Selain Gunawan, beberapa anggota timnya juga diperiksa polisi. Sebelum ditangkap polisi, Gunawan Satbor sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya beserta timnya tidak pernah mempromosikan judi online melalui akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Satbor bahwa Satbor bekerja sama dengan judi online. Oke, Satbor mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi itu tidak benar ya. Jadi Satbor mau klarifikasi, itu tidak benar bahwa Satbor dan tim-tim Satbor dan karyawan-karyawan Satbor dan tim-tim Satbor tidak bekerja sama dengan judai ya. Jadi teman-teman, jadi Satbor mau klarifikasi ini ya. Usai Gunawan Satbor ditangkap polisi, perkampungan Babakan Baru di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mendadak sepi. Padahal sebelumnya suasana kampung selalu ramai dengan aktivitas warga yang berjoget live di akun media sosial. Di kampung Babakan Baru terdapat 2 hingga 3 grup yang melakukan live streaming melalui beberapa akun yang berbeda. Sebelum viral, Gunawan merupakan penjahit keliling di Jakarta saat pandemi COVID-19. Setelah menjadi konten kreator, ia memutuskan pulang ke Sukabumi, Jawa Barat dan fokus mencari peruntungan melalui joget siaran langsung di media sosial. Terima kasih Anda masih di Aini Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Istana Merdeka, Jakarta. Ada 7 duta besar dari negara sahabat yang memberikan surat kepercayaan. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan, para duta besar satu persatu disambut di halaman Istana Merdeka oleh pasukan militer sebagai bentuk penghormatan. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar di Indonesia. Ada 7 duta besar negara sahabat yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni Belanda, Timur Leste, Zimbabwe, Uzbekistan, Republik Rakyat Tiongkok, Aljazair, dan Mongolia.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke sejumlah daerah. Kedatangan Prabowo Subianto disambut antusias oleh warga. Terima kasih Bapak. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Denpasar, Bali untuk meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Prabowo disambut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suryatnyana. Warga juga menyambut kedatangan Prabowo dengan antusias. Mereka bersorak menyapa Presiden dengan harapan bisa bersalaman dan berada lebih dekat. Sebelumnya, pada Minggu pagi, Presiden Prabowo berkunjung ke Desa Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Prabowo meninjau langsung lumbung pangan nasional dalam rangka percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Kabupaten Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Gibran juga membagikan susu dan buku kepada para siswa di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Pasar Kahayan Palangkaraya. Kehadiran Gibran langsung disambut para pedagang dan warga yang hadir. Selain bersalaman dengan warga dan pedagang, dalam kunjungannya, Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu kemasan, kaos, hingga paket sembako gratis. Warga berebut untuk mendapatkan sembako gratis sambil menggendong anak-anaknya. Berebut Pak, ini kaki. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, gitu. Ibu bawa anak nggak tadi? Bawa anak. Itu anak. Tapi nekat Bu ya, dapat sembako ya? Iya. Apa aja sih Bu? Beras, Pak. Gula. Sama gula? Tiga macam aja Pak. Cuma dapat kaosnya aja. Cuma dapat kaosnya aja, lebih senang kan? Bisa lihat Mas Gibran. Ah gitu. Selain ke Pasar Kahayan, Wakil Presiden Gibran meninjau pembagian makanan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Di sekolah tertua di Palangkaraya ini, Gibran membagikan nasi kotak, susu, telur, dan buku. Saat berada di ruang kelas, Gibran hanya mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang dan membagikan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran disambut antusias para siswa dan guru SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Mereka bahkan meminta Gibran untuk foto bersama di halaman sekolah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. RK menyampaikan mendapat banyak bekal dari Jokowi yang pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012 hingga 2014. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi langsung ke kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya terlihat berdiskusi santai sambil menikmati secangkir kopi di ruang makan. RK mengaku belajar banyak pengalaman dari Jokowi yang juga pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 terkait dengan kepemimpinan dan perencanaan Jakarta ke depan. Bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau.
Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi menjadi sinyal dukungan bagi pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sekaligus juga momentum untuk mengucapkan selamat ke Jokowi usai purna tugas. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Pramono menegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 31 Oktober lalu. Selain Presiden Prabowo, Ridwan Kamil juga menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Menanggapi manuver RK tersebut, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono tegaskan akan tetap fokus pada persoalan-persoalan yang terjadi di Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Jadi saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas. Ya, terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai Ridwan Kamil saat ini mempertontonkan mentalitas yang lemah. Dikarenakan RK menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya mengalami kemunduran elektabilitas. Tapi ketika kemudian datang ke Jokowi, sebenarnya ini malah kontraproduktif. Ini mentalitas kalah karena cawe-cawe Jokowi udah nggak bisa lagi. Meskipun kita lihat ada berbagai elemen-elemen aparatur negara yang masih mencoba dikerahkan. Karena itulah jangan takut terhadap intervensi dari aparat negara karena Presiden Prabowo sudah mengatakan komitmennya untuk netral. Kalau ada aparatur negara termasuk oknum-oknum polisi yang bergerak untuk memenangkan pasangan calon tertentu, itu artinya berseberangan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menekankan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah sebagai langkah strategis untuk pembangunan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan pertemuan keduanya merupakan pertemuan kangen dua sahabat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo Minggu malam mengundang pertanyaan publik. Apa yang dibahas keduanya sehingga harus bertemu pada malam itu? Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menjelaskan alasan Presiden Prabowo menemui Joko Widodo. Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan, gitu ya. Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tampak juga dalam beberapa video kan yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Prabowo
Bapak Presiden Prabowo menjawab, nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu. Jadi memang pertemuan dua besti. Cuma kan memang yang bestian ini adalah dua orang presiden ke-8 dengan presiden ke-7. Jadi sehingga menarik perhatian banyak orang. Ditegaskan kembali Hasan Nasbi bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Solo murni merupakan pertemuan dua sahabat saja dan tidak lebih. Dari Jakarta, Ismalia M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api senilai 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam seribu bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus. Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besi Tanglangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NS. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Pembunuhan dipicu rasa sakit hati pelaku akibat ucapan korban yang merendahkan orang tua serta istri pelaku. Pelaku pembunuhan SH wanita 40 tahun yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di danau kawasan Muara Baru, Jakarta Utara diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya. Pelaku berinisial FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istrinya. Pelaku dan korban pernah memiliki hubungan spesial pada 2022 lalu dan sempat menikah siri, namun sudah lama berpisah dan tidak bertemu. Sebelum peristiwa sadis itu terjadi, korban menghubungi pelaku untuk meminta ikan. Pelaku pun menyetujui permintaan korban dan memutuskan untuk bertemu. Saat bertemu, korban sempat mengucapkan perkataan yang menyakiti pelaku. Tak terima dengan hal itu, pelaku mencekik korban hingga korban tak sadarkan diri. Kemudian meletakkan korban di gang samping rumah pelaku dan memutilasinya. Usai memutilasi korban, pelaku membungkusnya dengan karung yang menyerupai bungkus ikan. Kemudian membawa keluar jasadnya dari rumah menggunakan gerobak menuju pasar, lalu memindahkan jasad korban ke mobil bak terbuka. Pelaku mengaku kepada warga membawa ikan untuk diantar. Warga tak curiga karena pelaku merupakan pedagang ikan di pelelangan. Pelaku lalu membuang jasad korban ke laut. Jasad korban mengambang di Danau Muara Baru, sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Pluit, Jakarta Utara, 600 meter dari lokasi penemuan badan korban. Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Ngerendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban tuh apa? Korban ngucapin istri saya, orang tua saya. Korban adalah teman daripada pelaku, yang dimana pada hari kejadian, korban sedang menemui pelaku di rumah milik pelaku. Selanjutnya pada saat itu, korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan, pelaku langsung mencekik korban dari belakang sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya warga Muara Baru geger dengan penemuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru.
Polisi bahkan mengerahkan unit anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga Pelabuhan Muara Baru. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia menjabat sebagai pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erin Tua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarof Richard bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.200.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 885.030.515.308 rupiah, serta emas antam 51 kilogram. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Tinggal menunggu waktu, pemirsa. Kuasa hukum Tom Lembong optimis dalam membuat terang kasus yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 tersebut. Sejumlah bukti telah dikantongi dalam mengajukan gugatan pra-peradilan. Sejumlah bukti telah disiapkan seperti adanya data catatan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 2016 bahwa Indonesia defisit gula sehingga menyebabkan kebutuhan gula dalam negeri tidak terpenuhi. Data ini berbanding terbalik dengan Kejagung yang mengatakan bahwa Indonesia surplus gula sehingga tak membutuhkan impor. Ari menyebut Tom hanya menjabat selama 11 bulan di tahun 2015 hingga 2016.
dan Tom hanya melanjutkan kebijakan dari Menteri Perdagangan sebelumnya. Ari menambahkan jika berkaitan impor gula, seharusnya dari tahun 2015 hingga 2023 sudah semestinya Menteri Perdagangan lain juga diperiksa untuk memperkuat kesaksian dalam penerangan kasus. Ari tidak mengungkapkan kapan pra-peradilan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun pihaknya serius dalam menangani kasus yang menyeret mantan co-kapten Timnas Amin tersebut. Kaitan dengan pra-peradilan, saat ini kami sudah, semenjak ditunjuk kuasa, kami sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan upaya pra-peradilan ini. Banyak sekali, misalnya contoh, di situ disebutkan dalam suratnya itu penyidikan 2015 sampai 2023. Mana tadi? Ya, dalam suratnya itu disebutkan proses ini kaitan dengan impor gula 2015 sampai dengan 2023. Artinya apa? Artinya ada tersangka yang lain bakal nih. Karena 2023 Pak Tom nggak sampai situ. Ya kan? 2015 Pak Tom. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung, ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga, ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator, ya, bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pegawai Kementerian Komdigi yang tersangkut kasus situs judi online bertambah menjadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa, Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online, ya. Tersangka berapa? Iya, nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menyebut dalam memberantas judi online membutuhkan pendidikan kepada masyarakat luas terkait bahaya judi online. Selain itu, akses pembayaran juga harus diputus. Budi Gunawan juga menegaskan siap menindak tegas dan memberikan hukuman berat bagi pelaku dan aktor judi online. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun
resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya bekerja maksimal memberantas judi online. Meski ia masih enggan mengungkap lebih lanjut terkait proses penyidikan kasus judi online, ia memastikan jika aktor judi online berada di luar negeri, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menangkap pelaku. Saat ini tim terus bekerja. Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan. Yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal. Termasuk bandar-bandarnya akan diciduk Pak Kapolri. Kita akan urai satu persatu. Kalau memang ada di dalam kita ambil, kalau di luar kita tentunya akan melakukan kerjasama internasional seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi online ini betul-betul bisa kita berantas, kita minimalisir dan termasuk menyita aset-aset yang dikembalikan kepada negara, dan yang paling utama jangan sampai masyarakat kita kemudian menjadi korban gara-gara judi online yang kemudian kadang-kadang lari ke pinjaman online.